Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada hari ini Sabtu 5 September 2020 tertulis pada kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-40. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titahmu, hidupkanlah aku dengan keadilanmu. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap orang pada setiap kali berhadapan dengan suatu beban kehidupan yang sangat berat, manakala tak ada jalan yang tersisa lagi, maka satu-satunya cara kita untuk mengatasinya adalah dengan mengundang Allah secara penuh, memohon Tuhan memberi keadilan untuk kita. Sebab kita tak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Kita sudah kehabisan kata-kata, dan mulut keluh tak dapat mengeluarkan sepatah kata pun. Saat itu kita tinggal berharap bahwa keadilan Allah dihidupkan, dihadirkan, dan dinyatakan. Karena kita percaya Allah adalah sumber keadilan. Iman seperti itu bertumbuh dari hampir sepanjang kehidupan kita. Sejak kanak-kanak hingga tua, kita dapat merasakan jejak-jejak Allah yang sangat jelas dalam setiap tapak kehidupan kita, yang kita alami langsung dan juga dikisahkan oleh orang tua dan para keluarga kita. Mereka selalu bertutur bahwa firman Tuhan, titah-titah Tuhanlah yang selalu menuntun mereka berjalan dan melangkah dengan kuat dan tegar, sebab Allah dengan keadilannya bertindak dan berkarya dalam kesulitan dan pergumulan yang mereka hadapi. Pengalaman Daud dalam kehidupan yang dilaluinya penuh dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Ia merasakan keadilan Tuhan dalam hidupnya. Ketika tak seorang pun peduli dan mengerti apa yang dialaminya, maka Tuhan hadir sebagai pembela dalam kehidupannya. Bayangkanlah apabila seorang tak bersalah tiba-tiba dituduhkan dengan sebuah dakwaan yang tak masuk akal. Bagaimana perasaan dan rasa keterkejutannya? Setidaknya seseorang akan membela diri, berusaha memberikan penjelasan dan bukti-bukti untuk membantah tuduhan tersebut. Namun apa jadinya kalau semua orang tak mendengar dan mengabaikannya? Sakit bukan? Kepada siapa lagi dia akan mengadu? Pasti kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai anak Tuhan kita perlu dibekali dengan firman Tuhan, dengan Tauratnya yang akan membentuk sikap, karakter, dan mentalitas kita dalam menghadapi apapun. Sebab firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Firman Tuhanlah yang menjadi sumber atau bekal kita, sehingga kita masih menyandarkan hidup kita kepada Dia. Firman Tuhanlah yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita masing-masing boleh bertindak, berperilaku, dan berbuat di dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan di saat hidup tidak selalu indah dan berjalan sepenuhnya teduh, banyak gelombang dan riak-riak dalam kehidupan, kita pasti tahu apa jalan yang kita lakukan, yaitu memohon keadilan Allah supaya dihidupkan. Jadi apapun masalah, kesulitan, beban, ujian, bahkan pencobaan yang sedang kita alami dan hadapi saat ini, mohonkanlah kuat kuasa Tuhan menyertai dan melindungi kita, supaya kita sungguh-sungguh hanya berharap pada keadilan Allah dihidupkan di tengah-tengah kita. Di dalam relasi kita dengan Tuhan, melalui persekutuan dengan firman, melalui merenungkan Taurat firman Tuhan siang dan malam, Mazmur 1 ayat 2. Itulah membawa kita kepada sebuah suasana yang dekat dengan Tuhan. Merasakan kuasa dan keadilan Tuhan pastilah hadir dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan di hari ini boleh semakin menguatkan kita, semakin membangun sikap optimis kita, dan semakin membangun rasa percaya diri kita kepada Tuhan. Sehingga saat kita menghadapi apapun, kita tidak takut lagi. Kita tidak lagi bingung dan linglung. Dan kita tetap harus berharap dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Sumber pertolongan dan perlindungan kita adalah Dia. Dialah yang akan membela kita. Dialah sumber keadilan bagi kita. Dia akan menghidupkan keadilannya bagi kita semua. Karena itu hiduplah setiap hari dengan firman-Nya. Mari kita renungkan setiap hari dalam kehidupan kita, baik pagi, siang, dan malam. Kita biarkan hati kita mendengar dengan sungguh-sungguh dan penuh Taurat Tuhan, firman Tuhan, supaya kita kuat dan selalu tegar dalam menjalani apapun di dalam seluruh kehidupan kita.
Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami di akhir minggu ini, supaya kami sungguh-sungguh hanya bersandar kepadamu. Biarlah firman Tuhan yang selalu mengisi hidup kami, yang menguatkan kami dan memberikan sikap optimis bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena kami percaya Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang membela perkara kami, yang membela berbagai persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami juga untuk menyambut Tuhan dalam persekutuan esok hari dalam ibadah minggu, supaya kami sungguh-sungguh dapat bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami sepanjang hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.